Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sehat. Kita percaya hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Renungan pagi ini dengan tema mewujudkan kasih. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi mengganggu pikiran Petrus. Melihat pernyataannya bahwa ia sendiri mati bagi Yesus, mungkin motifnya bertanya adalah karena ia ingin pergi bersama Yesus sebagai wujud dari kasihnya kepada Yesus. Bukan saja Yesus tidak menjawab pertanyaan tersebut, Yesus malah menyatakan bahwa Petrus tidak dapat pergi bersamanya. Tidak bisa atau tidak boleh. Bukan tidak boleh sebab Tuhan tidak melarangnya. Petrus tidak bisa pergi ke tempat Yesus pergi, terutama disebabkan oleh ketidaksiapan Petrus sendiri. Yesus sudah tahu bahwa sebaliknya, dari setia sampai mati mengikut Yesus, Petrus kelak akan menyangkal dia. Tetapi karena anugerah Allah, ketidakmampuan mewujudkan kasih kepada Tuhan Yesus ini hanya terjadi sementara saja. Akan datang saat ketika Petrus akan bersama-sama dengan Yesus sesudah Yesus bangkit dan Petrus menerima Roh Kudus, memenuhi hidupnya dan kelak kekal di surga. Setelah mendengar ucapan Yesus yang membedah keadaan secara radikal, Petrus bukannya menerima, tetapi malah menonjolkan kekuatan kemauannya sendiri. Petrus menegaskan kasih yang berasal dari kekuatan kemauan sendiri. Kasih sedemikian, meski dalam batas tertentu baik, tidak cukup untuk mengikuti Yesus. Andaikan pun Petrus tidak akan menyangkali Yesus lalu mati bagi Yesus seperti yang diucapkan pada waktu itu tidak berasal dari kasih ilahi, melainkan lahir dari kemauan sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi murid yang baik. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Petrus dan para murid lainnya mencampur adukan motif kemuridan dengan keinginan diri masing-masing. Ketaatan dan ketergantungan kepada Tuhan jelas bukan hal yang utama di dalam diri mereka saat itu. Meski menyakitkan bagi telinga dan hati Petrus, jawaban Yesus adalah anugerah. Memang ucapan itu adalah nubuat tentang kegagalan yang Petrus akan buat, tetapi peringatan itu keluar dari kasih kekal Tuhan yang kelak memulihkan dan memungkinkan untuk mewujudkan kasih kepada Yesus secara benar. Renungkan, sumber kekuatan untuk setia dan mengasihi Tuhan tidak terletak pada sifat kodrati kita, tetapi pada Tuhan yang akan menolong kita tahap demi tahap. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin.